Apa yang dimaksud dengan dia? Kalau sebutan dia ini adalah sebutan julukan kepada ketuhanan yang tidak bisa dinilai. Tetapi meskipun demikian, dia itu tidak satu. Dia itu ada dua. Dia adalah aku, Tuhan bagi sekalian alam. Ini namanya, posisinya adalah di batin tenggelam. Apa yang dimaksud batin tenggelam? Disebut ada, dilihat tidak ada. Itu disebut wow atau dia. Kita temukan ini di kata Allah. Allah, wow itu menjadi kata dia. Itu disebut dengan batin tenggelam atau dikatakan dengan dia. Itulah yang disebut dengan hakikat. Dia yang nyata dipanggil Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Itu dia pertama. Dia yang kedua adalah hakikinya dari dia Tuhan sekalian alam, yaitu dipanggil dengan Hu. Hu adalah berasal dari kata domah. Domah adalah rahasia sir tertinggi. Di dalam perkara Hu dan Wa, kalau dia bertemu bernama satu kesatuan dia, yaitu Huwa. Huwa inilah yang akan menjadi aku. Aku bukanlah dia. Aku ini adalah bertuhan kepada dia. Tapi dia pada aku adalah Tuhan bagi sekalian alam. Untuk memahami ini, kita melihat percontohan dari sifat kata Hu. Ini domah. Domah ini adalah harfiah. Untuk kita ketahui, harfiah ini jauh lebih dahulu daripada hijaiyah. Tapi kalau kita lihat dari sisi iman, iman adalah membaca dengan tulisan. Kalau harfiah adalah tanda baca. Dan hijaiyah adalah bacaan, yaitu huruf. Tetapi di dalam makom ketuhanan, tidak boleh kita menyebut tanda baca. Dari makom ketuhanan itu tanda Tuhan. Dan hijaiyah adalah rupa-rupa Tuhan. Ini yang dikatakan ilmu. Jadi kita melihat dari makom. Hijaiyah adalah kodrat. Sementara harfiah adalah wujud yang akan merubah kodrat itu. Kalaupun hijaiyah ini ada, hijaiyah tidak akan mampu merubah harfiah. Harfiah tanda yang bisa merubah hijaiyah, tetapi hijaiyah tidak mampu merubah harfiah. Inilah kekuatannya. Harfiah adalah nama sebuah makom di alam abadi, sementara hijaiyah adalah kodrat di alam nyata. Jauh sangat perbedaannya. Untuk itu, dua waw ini dikatakan adalah dua kasroh, dua perjalanan. Maka kita lihat alif baris dua di atas dibaca dengan an. An adalah diri batin. Itu yang dikatakan kodrat batin. Maka an inilah alis dua di atas an itu disebut dengan damah, dua damah, dua domah. Jadi kalau dua domah itu dibariskan dua. Artinya timbullah sebuah wujud. An itu yang akan berwujud menjadi aku. Tetapi apabila wa pertama atau Allah itu tidak akan pernah menjadi aku sebelum lengkap dia menjadi dia. Kalau hanya kita tahu itu tulisan Allah tapi tidak tahu bahwa itu batin tenggelam, maka tulisan itu akan berubah menjadi Tuhan. Maka kita telah menyembah berhala. Tetapi kalau kita tahu yang kita tuju dalam menyebut Allah adalah batin abadi atau batin tenggelam, Allah, maka kita telah menuju Tuhan. Tuhan itu adalah aku yang wujudnya dia yang sempurna. Tetapi kalau dia belum sempurna pada wa, belum pantas disebut aku. Karena yang akan menjadi aku adalah dia yang tak terhingga, yang akan menjadi aku pada dia yang terhingga. Dia itu ada dua, dia terhingga dengan dia yang tidak terhingga. Dengan demikian, hubungan erat antara dia keduanya dengan dia
yaitu adalah tali merah dia, yaitu aku. Hubungan batin murni. Bukti hubungan batin murni dalam gerak napas kita lihat dari cara dia menulis. Kalau menulis waw itu dari atas ke bawah, tapi kalau menulis domah dari bawah ke atas. Jadi atas ke bawah itulah turun naik napas. Itu hubungan batin namanya, antara dia dengan dia. Sementara batin penghubung adalah aku, hu, gema, yang menghubungkan dua dia. Ini terlihat jelas dari tanda-tanda. Setelah itu jemaah, untuk mengetahui dasar untuk dapat mengetahui, tidak ada yang mampu mengkaji, tidak akan ada yang mampu menerima kaji, kecuali telah datang kepadamu hikmah. Apa yang dikatakan hikmah? Wujud sir rahasia batin tertinggi, dinamakan U. U itu adalah wujud batin rahasia tertinggi, yaitu dinamakan hikmah atau dinamakan dengan faham. Makanya Al-Baqarah ayat 269 menyatakan, aku hanya memberikan hikmah kepada orang yang ku kehendaki. Meyakinkan Allah itu lebih baik daripada mendirikan keyakinan kepada Allah. Meyakinkan Allah bahwasan aku tidak main-main dan akulah yang tepat untukmu, itu lebih baik daripada kamu membangun keyakinan. Itu lebih sulit. Jemaah yang dirahmati Allah, dengan mengalirnya batin hikmah kepada jiwa, maka jiwa akan melimpahkan kepada raga, maka kita akan tahu makna yang akan kita terima. Apapun kaji penyempurnaan dia pada wa yang akan berwujud, mulai dari nur zat batin sir dan wujud sampai kodrat, kita akan mudah menterjemahkan, karena kemampuan naluri batin hikmah Allah sudah harus dialirkan, digemakan ke jiwa, sehingga jiwa mudah memaknai setiap yang datang. Tapi kalau kita tidak mengalirkan batin itu, wujud U yang disebut U, kepada sebuah alam yang berkodrat ha, maka ha ditambah U menjadi hu, dia akan menjadi aku. Kalau kita mampu, maka dia yang nyata Tuhan bagi sekalian alam itu adalah aku. Tapi kalau tidak dibekali dengan kemampuan, tajalli-tajalli yang akan datang melebur diri, kita akan merasa kebingungan, kita akan merasa susah. Tapi kalau kita sudah menerima aliran daripada batin hikmah, itu akan memudahkan kita belajar. Makanya tidak ada orang yang mampu bisa dekat dengan Tuhan kalau tidak melalui pertolongannya sendiri. Batin hikmah itu adalah sesuatu izin. Barang siapa yang didatangkan kepada dia pemahaman atau hikmah, maka dia akan tahu dan mengerti dan bisa menikmati dan merasakan. Tetapi kalau dia belum aku berikan hikmah faham, maka dia tidak akan tahu dan tidak akan mengerti. Nah, ini yang dia utarakan pada Al-Baqarah ayat 269 yang pernah kita baca. Batin ini akan datang dari dia yang tak terhingga, disebut rahasia batin. Batin rahasia ini akan mengalir kepada gemahu dan akan menuju kepada jiwa. Dan jiwa sangat bisa menempatkan pada raga. Siapa yang datang dia tempatkan pada raga. Maka raga inilah yang menjadi nyata terlihat. Tetapi kalau jiwanya sendiri tidak memiliki bekal kekuatan hikmah, maka dia tidak akan bisa. Dia tidak akan tahu. Tapi kalau dia sudah mendapat aliran dari hikmah itu, maka dia akan tahu. Ini yang dimaksud 269 tadi. Nah, untuk memahami apalagi dia ada dua. Dia yang tak terhingga ini disebut hu, dan dia yang terhingga disebut wa. Sementara hurufnya sama-sama mirip huruf waw. Domah itu mirip juga huruf waw. Sementara wa mirip juga huruf waw. Coba kalau menulisnya beda. Kalau kita tulis wa atau huruf batin tenggelam,
Waw itu ditulis dari atas ke bawah, bulat dulu baru ke bawah. Tetapi kalau kita menulis domah, domah itu mirip huruf waw, itu dari bawah ke atas. Artinya maknanya dia berhubungan melalui suatu kehidupan, namanya gemahu. Itulah yang menjadi hubungan atas ke bawah tadi. Nah inilah yang membuat satu bahasa naluri. Ya, jadi kalau kita tidak punya pembekalan dari batin hikmah, kita tidak tahu maksud dua yang antara yang sama tadi. Sementara dia berkumpul jadi satu, aku dan dia, melalui dua domah. Betul kan? Nah, dua domah ini bermakna lagi kepada berdirinya dua tajalli kasroh, alif baris dua. Berarti kenapa barisnya dua? Karena dia adalah domah dua, gitu. Adil kan? Nah gitu. Apa adilnya? Dia menjadi perjalanan, yaitu alif. Coba kalau u aja datang sendiri atau dari hu, maka alif jadi u. Kalau bertahan wa, alif kasroh a, dia jadi a. Jadi mana yang mau ditempatkan? U atau A di atas alif. Tapi karena dia lebih maha adil, dijadikannya adalah kasroh. Siapapun kamu, kamu adalah perjalanan. Dua perjalanan dalam wujud alif yang satu. Itulah an, baris dua di bacaan, menjadi diri batin, diri an. Nah itu. Itu memahami seperti itu, harus ada pembekalan khusus, yaitu hikmah atau makna. Bagaimana jiwa itu bisa memaknai yang datang kalau tidak ditajalikan, dikirimkan wujud batin u, sir u itu tidak tergemakan kepada jiwa, maka jiwa tidak mengerti dengan apa yang akan dia lakukan. Maka nanti di kalam-kalam yang dikirim itu akan diperjelas.